Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini kita ada dalam kasih sayang. Kita mulaikan ibadah ini, kita nyanyikannya dengan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, biar kami tetap dekat dengan Engkau.
Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya dengan firman Allah ini membuat iman kami semakin kuat dalam Engkau. Iman kami semakin diteguhkan, dan kami tetap ada di dalam genggaman taman. Kuasa iblis, roh gelap yang akan mengambil firman-Mu, dalam nama Yesus kami hancurkan, Pak. Terpujilah nama-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu maaf ya kalau saya lepas masker. Ya, nggak bisa dengar. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 9. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semua yang ada bahwa suatu hubungan itu akan kokoh, akan kuat kalau antara pasangan yang ada itu saling bersatu, dan ada hal-hal yang lain membuat pasangan itu bisa menjadi kuat. Salah satunya apa? Kesetiaan, kepercayaan. Itu yang membuat satu hubungan itu kuat. Membuat satu hubungan itu menjadi erat. Nah, sekarang itu yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan di saat-saat seperti ini. Di masa pandemi, di masa yang sukar seperti ini. Apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya saya dan saudara mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Dua hal yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-9 bagian A. Di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Mazmur 62 ayat 9 bagian A. Di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat. Yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan, belajar membangun kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Belajar bangun itu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya di saat senang saja kita bisa percaya, tapi di saat sukar seperti sekarang, di saat kita sakit, di saat kita lemah, bangun itu percaya kita kepada Tuhan. Kitab Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Percaya dengan segenap hati kita. Itu cara kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Selain itu,
Ayat tadi mengatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Artinya apa? Kepercayaan yang kita bangun kepada Tuhan itu tidak ada batasan waktu. Saat kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan baptisan air, sampai saat ini bahkan sampai kita tutup mata nanti, biar kita tetap pegang kepercayaan. Amin. Jangan sampai kepercayaan itu luntur. Jangan sampai kepercayaan itu ada batas waktunya. Dalam artian apa? Seperti yang saya tadi katakan, ketika kita keberkatan, ketika kita dalam keadaan sukacita, kita bisa percaya. Tetapi ketika kita dalam keadaan susah, di dalam keadaan yang sulit, itu menjadi tolak ukur saya dan saudara saat pagi hari ini. Kejadian saat ini. Kondisi yang tidak menentu. Kondisi yang tidak menentu, baik itu di ekonomi, ya, baik itu di pendidikan, di kesehatan, semuanya. Tetapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak mau percaya saya dan saudara itu gugur. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita semua. Percaya kepada Tuhan. Belajar bangun kepercayaan itu hari lepas hari. Tidak ada batas waktunya. Sampai kita tutup mata nanti. Kita tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, kita baca di Mazmur 62 ayat 9 bagian D. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selain kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan, belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Belajar terbuka sama Tuhan. Kitab Ibrani katakan, Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan akan singkapkan. Karena itu Tuhan mau saya dan saudara pagi ini belajar. Curahkan semua itu di dalam doa. Dan bangun itu kepercayaan kita. Sekarang, apa yang akan kita peroleh? Kita baca di Mazmur 62, ayat yang ke-6. Yang pertama yang kita boleh, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Yang pertama, ada pengharapan dan ketenangan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan kita dapat. Ada pengharapan dan ketenangan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, yang kita dapat itu apa? Di ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan. Yang kedua yang akan kita dapat, ada iman yang semakin dikuatkan. Kita dapatkan pengharapan dan keterangan. Kita dapatkan iman yang semakin dikuatkan. Yang ketiga, apa yang kita akan dapat? Di ayat yang ke-8. Pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Yang ketiga, yang kita dapatkan adalah jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, mari pada pagi hari ini, biar kita tetap dekat sama Tuhan. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Kitab Yeremia berkata, orang yang dekat sama Tuhan, dia menaruh harapannya, dia itu akan terpelihara. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia merambat akarnya,
dan tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Karena itu, mari di tengah masa yang sukar, jalin hubungan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, percaya yang sungguh. Bangun itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sampai kita boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Bangun kepercayaan itu hari demi hari Tuhan. Tanpa ada batas waktunya. Bahkan kami belajar untuk terbuka kepada-Mu. Mencurahkan semuanya Tuhan. Karena disitulah membuat kami dekat dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, ada ketenangan. Ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan Bapa. Dan terlebih kami boleh dapat selamat. Meteraikan firman Allah ini dalam hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya sampaikan pengumuman gereja. Bantu doa untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Agar tangan Tuhan campur tangan, rencana-rencana ke depan. Sebelum kita akhiri semua, kita akan masuk dalam doa berkat. Tadi memang saya belum doa berkat. Jadi kita nyanyi satu pujian tadi. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Saya mohon dengan hormat Bapak Mili berdoa untuk doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Biarkan roh-Mu tinggalkan sungguh indah bersama selamanya. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari Tuhan beri kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Walaupun hanya secara virtual, namun kami percaya Tuhan melihat hati kami masing-masing. Tuhan melihat kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya dengan dekat kepada Engkau, ada pengharapan yang pasti, ada ketenangan dalam hidup ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan akan menambahkan iman kami semakin kuat, sehingga apapun terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami saat-saat ini ya Bapa, di mana dunia semakin sulit, dunia penuh dengan ancaman, namun kami percaya di dalam Engkau ada jaminan keselamatan, baik keselamatan di dunia ini, teristimewa keselamatan di akhirat nanti. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Biarlah di hari-hari mendatang kami boleh tetap kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menerima firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, menjadi tuntunan bagi langkah kami mengarungi samudera kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita, bersama-sama kita terima berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, berkat daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita sepanjang hari ini, memberi kita kekuatan, memberi kita perlindungan, memberi kita keselamatan yang abadi yang daripada Bapa sendiri. Bersama-sama kita terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.